Oke, nah jadi saya coba perkenalkan ya teman-teman, kalau mau open cam boleh ya nemenin saya sama Kang Fajar, ada Teh Lini juga di sini. Halo Teh Lini. Nah, kita mulai dengan perkenalan dulu, boleh saya perkenalkan dulu ya Kang Fajar. Kang Fajar ini teman-teman seorang amil muda di Rumah Mas Salman ITB. Beliau ini lulusan dari Universitas Pajajaran, sastra Arab ya, sastra Arab, sekarang lalu pernah aktif juga di Karisma ITB, sekarang menjadi amil muda ya. Bagiannya apa, Jar? Boleh diceritain ininya, detail yang dikerjakan di rumah Mas Salmannya? Kalau di rumah Amal Salman, kalau sekarang jadi ini wakil manajer program bagian layanan layanan dasar. Nah, itu kalau saya membawahi bagian layanan mustahik gitu ya, bagian layanan mustahik yang memang langsung insidental memenuhi kebutuhan dasar dan mendesak para mustahik. Kemudian ambulans juga, kemudian mualaf care, kemudian juga ATM beras. Terus ada layanan insidental untuk program-program yang memang sedang apa ya hangat lah ya kalau Hmm, sekolahnya menurun. Kemudian juga apalagi ya Jumat berkesan juga kemanusiaan juga bagian saya seperti itu. oke, nah itu ya aktivitasnya memang. Kalau saya bilang sih belief banget. Belief itu nama bakat ya. Nah, kita akan bahas juga sedikit tentang bakatnya itu seperti apa ya, teman-teman. Nah, oke. Mari kita mulai dengan bersama baca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Kang Fajar online, sedang menggunakan laptop. Pakai HP sih kan. Oh, Soalnya pakai laptop HP. saya kameranya bermasalah. Oke. Itu tentang Kang Fajar ini teman saya di Salman ya. Luar biasa aktivis pejuang dari Bandung ke Sumedang itu tiap hampir tiap Tiap minggu ya. akhir pekan Tiap akhir pekan. Bayangkan pas tingkat perjuangan. tingkat akhir hampir weekdays juga sering. Weekdays juga sering. Iya, ini spoiler aja ya. Waktu dulu diinin sama Kang Firman ya, bakatnya Kang Fajar ini katanya suami idaman, berbahaya sekali nih. Berbahaya ya. Nanti kita Masya bahas Allah. bakat-bakatnya apa. Nah, sebelum masuk ke bakat, udah dikenalin juga. Sebelum ke bedah bakatnya, udah dikenalin juga. Mau ini nih, mau apa? Mau ngejelasin dulu ya, ngejelasin. Nah, tentang bakat gitu. Soalnya kan kita kan mau bedah bakat. Nah, jadi setiap opening kita akan selalu membahas apa itu bakat. Nah, menurut teman-teman nih, bakat itu apa sih? Coba. Ada yang mau menanggapi nggak? Boleh di chat, boleh open mic, boleh. Silahkan coba. Menurut teman-teman, bakat itu apa? Ya sambil ini ya, sambil jalan. A gift kah, sebuah anugerah ya, berarti pemberian dari Allah dikasih. Oke, ada lagi yang lain? Potensi, Masya Allah Tereni. Oke, yang lain apa nih guys? Ih, Apalagi coba. Kelebihan diri, oke, yang lain. Kecenderungan, oke, yang lain. Kemampuan skill, boleh. Yang lain. Ada nggak? Wah, aku mah tidak setuju dengan itu. Aku mah punya pendapat lain. Nggak apa, guys. Kita di sini ini aja lah, buka-bukaan. Perlu diasah agar menjadi talent. Sifat produktif, kecenderungan. Apalagi, hayo, apalagi ya. Karena memang makna bakat ini luas banget, teman-teman gitu ya. Jadi kita perlu banget
tahu gitu ya tentang bakat itu seperti apa maknanya skill. Kegiatan kalau kita lakukan dapat nilai lebih atau keunggulan diri. Sip. Nah, pertanyaan kedua, teman-teman. Bakat itu bisa berubah apa enggak? Itu tebak-tebakan aja dulu terus ini mah. Bakat itu bisa berubah enggak? Bakat itu bisa berubah nggak ya? Aku punya bakat ini, punya bakat itu. Sebenarnya itu bisa berubah nggak ya? Nah, ini memang menarik banget ya. Soalnya pasti banyak yang ini sih, banyak yang nanya arti bakat, bedanya sama minat apa. Nah kan sebenarnya di talent mapping dan TM karir ini kan penyelenggara acara ini memang kita fokusnya mengenal diri, mengembangkan orang, mengarahkan karir orang itu melalui bakatnya gitu kan. Nah, bakat-bakat itu ternyata memiliki makna-makna tersendiri gitu ya, bukan hanya tentang ininya saja, bukan tentang hanya urutan bakatnya, tapi pemaknaan bakatnya itu perlu banget kita dalemin gitu ya. Maksud si bakat ini tuh apa aja gitu. Nah, bisa berubah ada minat. Mungkin bisa faktor lingkungan, faktor kebutuhan tergantung. Nah, bisa berubah. Oke. Menurut Kang Fajar, bakat tuh apa dan bisa berubah nggak, Kang? Coba kita tanya narasumbernya dong biar kredibel ya. Ya, menurut saya bakat tuh ya pertama anugerah dari Allah ya, dan juga kedua adalah kemampuan yang diasah. Karena Mm-mm. ya semua orang insya Allah bisa jadi apapun gitu ya, yang dia inginkan dan juga yang dia ingin capai, asalkan dia memang diasah kemampuannya dan juga bisa dipelajari gitu ya. Tinggal memang ya tadi kalau memang udah bakat yang kuat, tentu waktunya akan semakin mudah gitu ya, tinggal belajar dikit jadi ahli lah. Ataupun ada yang orang tuh eh, butuh waktu yang cukup dan juga usaha yang besar gitu ya untuk nanti bisa jadi suatu hal yang dia ahli di sana. Ini ya bisa berubah juga sih karena tadi ya bergantung bergantung lingkungan, kemudian juga usaha, kerja kerasnya gimana, niatnya juga, bakatnya, insya Allah juga bakal bisa diubah sih insya Allah. Oke. Nah, memang ini ya apa betul sih anugerah dari Allah. Ketika teman-teman jadi gini ada sudut pandangnya sebenarnya ada tabu rasa atau fitrah ya. Tabu rasa intinya bakat seorang itu dibentuk sama lingkungannya. Kalau fitrah bakat seorang itu emang gift dari Allah seperti hidung dan mata kita. Kira-kira bisa berubah nggak? Hidung, mata, telinga. Kang Fajar bisa nggak, Kang? Dioperasi ya. Tidak alami dong, guys. Ya sebenarnya fitrah ya dan kalau fitrah kan emang ya dari sananya gitu dari Allah gitu jadi emang tidak berubah sebenarnya gitu teman-teman ya itu sih yang mau saya sampaikan. Karena tidak berubah itulah ya karena tidak berubah itulah maka kita jadi gini oh hidung hidung itu bisa kelihatan ini loh hidung ini loh pipi tapi kalau misalkan bakat bakat itu gimana bentuknya nah itu perlu dicari gitu loh dan perlu disadari gitu. Nah, istilahnya seperti itu. Jadi kita perlu banget memaksimalkan waktu kita minimal untuk mengetahui bakat kita di mana dengan berbanyak aktivitas. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi bakat itu Itu yang sebenarnya pertama apa Kak? Bojong nangka ya. tidak bisa berubah ya. Bakat itu tidak bisa Terus berubah dari sananya. Cuma yang kalau misalkan teman-teman apa nih tes psikotes gitu ya atau apa gitu untuk minat bakat sebenarnya bukan bakatnya yang berubah kalau hasilnya berubah hasilnya bisa berubah tapi kita tuh nggak bisa berubah bakatnya yang bisa berubah adalah pengetahuan kita tentang diri kita yang berubah gitu pengetahuan kita tentang diri kita yang berubah karena banyak aktivitas banyak pengalaman segala macam jadi makin matang pengetahuan kita tentang diri kita akhirnya kita bisa memaksimalkan potensi tersebut kayak gitu teman-teman ya bukan bakat yang berubah tapi pengetahuan kita tentang diri kita yang berubah gitu nah bakat artinya salah satu arti bakat itu adalah perasaan
dan juga pola pikiran yang berulang-ulang terjadi dan terus seperti itu, teman-teman, dalam keseharian kita. Bangun tidur, udah ngerasa empati ke orang lain, atau ngelihat SMS, atau lihat postingan segala macam, ya seperti itulah kita berarti nggak berubah. Ya kan? Mau ngantuk-ngantuk ngelihat orang jatuh, pengen bantu, pengen bantu. Emang bakat seperti itu. Gitu. Dulu pernah ngelihat anak waktu kecil seneng banget apa namanya itu, emang kalau dasarnya dorongannya adalah mau bantuin orang, sampai gede ya suka bantuin orang juga. Nah, nama bakat ngebantuin orang ini, senang melayani orang, adalah bakat belief. Kayak gitu. Ya, seperti itu ya. Jadi apa Kang Fajar, bakat itu dites dulu. Kok sering dites? Pola perilaku dan perasaan yang berulang-ulang ya. Ya. Seperti itu. Pola perilaku dan perasaan yang berulang-ulang dan terus terjadi ya, dan terus ada seperti itu juga. Respon spontan kita, teman-teman ya. Respon spontan pada sesuatu itu menandakan bakat kita. Jadi kalau ada yang bakatnya beliefnya tinggi, senang bantuin orang, semakin tinggi bakat beliefnya, kan urutan ya bakat itu kita lihat nanti. Semakin cepat bantuin orang, maka bakat beliefnya makin tinggi tuh. Kalau dorongan atau respon spontan untuk menolong orangnya itu lama gitu, rasanya ada loadingnya, berarti emang ya tidak tinggi si bakatnya, beliefnya gitu. Gitu ya untuk pengantarnya. Oke, saya izin share screen hasil bakatnya Kang Fajar ya. Siap Kang Fajar? Oh ya, boleh. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada temannya Kang Fajar nggak? Saya mau pastikan dulu. Barangkali ada fansnya Kang Fajar nih di sini. Ada temannya Kang Fajar? Kita endorse kalian. Nggak ada, Jar? Ada tuh. Oh, ada. Siapa nih? Aku fans beratnya Ari Saldi. Ini anak rumah Ama nggak sih, Ari? Anak rumah amal itu. Oh, ya nggak apa-apa lah. Lumayan ada satu fans berat diakui lagi. Lumayan ya. Tuh, ada yang salam kenal katanya Teh Leni. Alhamdulillah, nambah jejaring relasi. Teh Leni Iya, tadi dari salam mana sih? kenal. Aku lupa. Gitu. Nah, ini dulu nih. Muhammad Akbar Fajar Siddiq. Coba dibaca dulu, Jar. Dibaca sendiri. Teman-teman coba baca sendiri apa yang teman-teman. Aku mau ini ya, mau tanya. Apa yang teman-teman lihat? Apa respon pertama teman-teman lihat ini? Coba. Boleh dong di kolom chat. Apapun lah yang teman-teman pikirkan pertama kali melihat ini. Yang tahu talent mapping atau belum tahu talent mapping, boleh chat. Silahkan. Fajar boleh ikutan, boleh chat, Jar. Udah, aku mah sesuai dengan apa kata Kang Firman. Ayo, teman-teman, apa yang teman-teman pikirkan melihat ini? Seorang leader. Bertanggung jawab, leader, Masya Allah. Orangnya bertanggung jawab kayaknya. Kenapa Teh Yuni bertanggung jawab? Nih, Kang Fajar. Leader. Yang Kenapa pasti, leader? yang pasti tidak suka berkompetisi tuh. Kompetisinya paling akhir. Kamu tidak suka berkompetisi. Jangan ajak Kang Fajar berlomba. Nanti Ya. nggak apa-apa sih, menang aja. Tapi Saya kemarin habis menang nggak sih paper yang ini? mana? Halal? Belum menang, itu baru lolos abstraknya, presentasi. Kalau juaranya belum tahu. Belum ada pengumumannya. Belum ada pengumumannya, oke. Orangnya gak tegaan, empati banget, damai, mengutamakan orang lain, sabar. Ini pada tahu dari mana sih? Iya. Yang ini udah kenal loh. Mudah dikenal, cocok jadi artis. Apaan? Jadi artis. Jadi artis. Oh iya, ada bakat jadi artis. Kamu ada ya bakat jadi artis? Perasaan enggak ada dulu. Entertainnya di merah. Enggak, bukan dari entertain. Nanti kita bedah. Ini mungkin kalau TFP ini juga nih. TFP boleh ini dong komen-komen. Nah, bentar ya. Udah nih gini doang. Tidak ada yang ini, tidak ada yang memberikan pandangan lain buat Kang Fajar. Udah banyak itu. Udah banyak ya. Sisi lain apaan, Ari? Oke.
Boleh ya berkomentar teman-teman Kang Fajar atau mau menebak-nebak Kang Fajar atau mau lebih dekat dengan Kang Fajar, ini waktu yang tepat. Kang Fajar barangkali ada yang mau diundang khusus juga silahkan ya. Mumpung masih ada waktu, kita akan mengenal Kang Fajar lebih dekat dengan membedah bakatnya. Oke, mari kita mulai. Langsung aja dah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah gini ya teman-teman, jadi metodenya kita akan membacakan bakatnya Kang Fajar. Udah gitu kita akan tanya ya, terutama nanti kita akan perbanyak di belief karena emang ini udah bakat belief. Walaupun nggak nomor 1, tapi masih 7 besar dan itu relate banget sama apa yang Kang Fajar jalani. Gitu ya. Oke, yang pertama responsibility ini yang paling mentok nih nomor 1. Nah teman-teman ini urutan ya 1, 3, 4. Jadi semakin tinggi urutannya semakin kuat si bakatnya. Kurang lebih seperti itulah. Makin tinggi bakatnya, makin responnya makin cepat terhadap bakat tersebut. Gitu ya. Nah, bakat yang pertama responsibility. Bakat responsibility. Nah, teman-teman, si bakat responsibility ini adalah bakat yang membuat ini close dulu. Bakat membuat orang itu jadi gimana aja kamu mendefinisikan responsibility? Apa ya? Cepat tanggap kali, gercep nggak? Lupa saya juga waktu dibahas pas Kang Firman. Oke. Responsibility itu Tanggung senang apa? Ya bertanggung jawab juga. Bertanggung jawab terus? Ya bahasa Ya, Indonesia itu. responsibility ini sih bertanggung jawab sih. Ya ini sih paling apa ya? Bertanggung jawab, totalitas, dan juga ya kalau udah dimulai ya akan berusaha untuk diselesaikan dengan baik lah seperti itu. Ada dorongan untuk menyelesaikan tugasnya nggak? Ya ada tentunya. Ada senang dipercaya? Iya, Tidak mau mengecewakan dan dikecewakan? iya. Iya. Gitu ya. Siapa Ya yang karena kenapa kayak gitu? Kamu ngerasanya kenapa? memang apa ya, amanah itu jadi suatu hal yang ya bisa dibilang anugerah lah ya, karena dengan amanah saya rasa pasti pertama ya orang percaya gitu, orang percaya bahwasanya kita bisa, kita mampu, dan juga kita punya kapasitas di sana. Tentunya kan itu nggak, orang tuh kan nggak akan sembarangan ngasih amanah gitu ya. Misalnya kita Mm-mm. jadi ketua pelaksana atau jadi disuruh ini kan, pastinya orang itu udah menaruh kepercayaan gitu kan, itu udah suatu hal yang sangat bagus, sangat baik. Bahwasanya orang itu percaya sama kita, dan juga itu kan jadi wahana juga buat kita buat belajar, buat berkembang, buat mengaplikasikan ilmu kita gitu ya dengan amanah itu. Nah itu juga jadi hal yang apa ya, saya juga tadi ya nggak mau mengecewakan dan nggak mau dikecewakan gitu, bahkan ya tadi dengan beliefnya malah malah apa ya, mengorbankan diri sendiri bisa dibilang gitu kan. Dulu ketika kuliah gitu ya, ketika kuliah kan punya ini ya, punya punya mimpi gitu ya. Kasih yang terbaik. Tapi dah Ya, kalau ini mah yuk lanjut ya Kang misalnya. Ya gimana aja. Ya, Ya memang kepotong barusan ini ada iklan gitu. ya itu bentuk apa, nggak mau nggak mau mengecewakan tuh Mm-mm. dalam hal tanggung jawabnya, kayak dulu ketika dikasih amanah gitu ya di organisasi di Karisma ITB waktu itu, pas pas tingkat akhir lah ya. Dan itu aku kan punya ini ya, punya mimpi ya. Waktu itu kan ada program di jurusan tuh, ada program apa ya, belajar satu semester di Mesir waktu itu ya. Nah itu aku pas banget ketika itu dikasih amanah gitu ya di Karisma ITB waktu itu di sana. Nah itu aku sebenarnya kesempatan untuk aku mengejar mimpi itu yang sudah dimimpikan dari semester 1 gitu ya. Pengen belajar di Mesir, kemudian pengen ya bisa belajar banyak lebih gitu ya di sana. Tapi karena udah dikasih amanah yang cukup berat di situ ya di Karisma ITB waktu itu, dan cukup sentral dan penting juga di sana, dan kalau ditinggalkan juga ya tentunya akan mungkin ya mengecewakan beberapa pihak, dan juga akan menimbulkan hal apa ya, tanggapan yang buruk lah ya
bagi orang-orang yang sudah percaya gitu ke saya waktu itu. Jadi ya saya tinggalkan waktu itu mimpi itu, dan juga ya tidak datang 2 kali karena memang kesempatannya sekali waktu itu. Nah itu salah satu bentuk hal yang tanggung jawab. Tapi alhamdulillah itu jadi ini ya, jadi suatu hal yang bermakna lain dan juga mengandung pelajaran lain gitu ya. Jadi ketika mengemban amanah itu ya memang benar gitu ya, ternyata banyak pelajaran didapatkan, banyak hal yang bisa dipelajari, dan juga hal-hal yang sampai saat ini bermanfaat gitu ya untuk saya terapkan dalam kehidupan dari amanah yang waktu itu dijalankan dan didapatkan seperti itu. Hmm, oke. Nah, itulah ya. Suara saya kedengar nggak? Dengeran? Oke. Itulah teman-teman ya. Saya baru tahu nih, ternyata Anda mau ke Mesir ya. Iya, itu kalau saya ke Mesir jadinya 6 bulan ya, amanahnya pasti lewat. Maksudnya Tapi itu ditinggal. udah fix gitu nggak sih ke Mesir? Ya sebenarnya kalau fix banget kan enggak, tapi ya 60% lah ya kesempatan itu ada kalau memang nanti memang benar-benar diniatin banget, diikhtiarkan banget, tentunya insya Allah bakal tercapai gitu. Karena ya saya juga udah punya success story-nya dari senior, dari teman-teman, dan mereka juga support, dan itu udah tau lah ya prosesnya, skemanya untuk mencapai apa, dapat beasiswa itu kayak gimana, tinggal dijalanin aja gitu. Tapi ya tadi karena memang nggak mau ninggalin gitu ya istilahnya amanah itu, jadi ya benar-benar nggak dilanjutin prosesnya. Oke, nah menarik nih, menarik. Jadi karena rasa tanggung jawab inilah sudah dipercaya sama puluhan orang ya waktu itu ya, sudah Iya, dipercaya sama betul. puluhan orang, walaupun tidak hadir dari Iya, pemilihannya, itu tapi ya Allah. jadi guys, Fajari dapat amanah besar banget jadi lembaga tinggi lah, kita sebutlah DPR gitulah, sebuah organisasi atau entah DPR entah MPR lah semacam itulah ya, pokoknya Ya. tinggi. Tapi nggak hadir di pemilihannya, terus kayak dia tetap aja merasa teramanahi, terpercaya, akhirnya the show must go on dan nggak mau mengecewakan umat gitu. Luar biasa sekali itu dari respon Umat seperti itu. karisma. Umat karisma ITB. Nah, yang kedua connectedness. Nah, kalau connectedness nih coba kalau dari Fajar sendiri apa nih yang Fajar maknai dari bakat connectedness ini? Yang aku pahami sih itu berusaha untuk mengaitkan sesuatu ya, maksudnya satu sama lain lah. Dari yang dialami, dari yang dirasakan, dari yang juga mungkin sudah jadi takdirnya gitu ya, itu dihubungkan seperti itu dengan apa yang sudah terjadi ataupun akan terjadi ataupun yang sedang dialami juga. Benar nggak sih? Ya, 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 ya. Yang connectedness memang ini sih, emang mengaitkan itu sebab Hmm. akibat ya. Jadi Hmm. selalu berpikir ini tuh di dunia ini tuh nggak ada yang kebetulan, ya. Ya, Nggak ada yang nggak sengaja, nggak ada termasuk yang termasuk masalah. apa, ya sekarang kan diamanai di rumah amal gitu ya, Mm-mm. yang maksudnya sangat inilah, sangat dari apa, related gitu ya, berhubungan dengan apa yang aku lakukan sebelum-sebelumnya pas kuliah gitu ya. Dan kuliah memang aku mungkin secara akademik tidak terlalu inilah ya, tidak terlalu menonjol lah. Ya prestasi biasa aja gitu ya, nggak yang IPK tinggi banget atau sering ikut lomba segala macam, kan kompetisinya rendah tuh. Tapi tapi ya sering ikut kegiatan kelerelawanan, sering ikut kegiatan volunteer gitu ya, bantu-bantu panitiaan ataupun benar-benar ikut organisasi relawanan. Dan itu alhamdulillah benar-benar dirasakan gitu ya ketika kerja, ketika masuk dunia profesional, itu memang kayak udah ditempa gitu, dan udah kayak apa yang sudah dilakukan kuliah itu persiapan buat masuk ke dunia kerja gitu ya. Benar-benar apa yang dilakukan kemarin-kemarin itu di masa kuliah itu benar-benar kepake semua gitu istilahnya. Benar-benar semuanya ya jadi mudah lah ya. Kan orang tuh mungkin ada yang kerja tuh harus belajar lu banyak, harus mungkin ikut pelatihan ini itu, mungkin harus apa ya, banyak-banyak sharing sama orang-orang yang mungkin ahli di bidangnya. Tapi ketika aku udah masuk sana, dunia kerja ini di rumah amal khususnya, ya alhamdulillah kita maksudnya nggak terlalu harus banyak adaptasi lah istilahnya, nggak perlu harus banyak nyari ilmu kemana atau cari pengalaman ke orang siapa.
Tapi dengan pengalaman diri sendiri dan juga ilmu yang didapatkan diri sendiri itu udah banyak yang bisa dilakukan seperti itu. Oke. Jadi itu jadi mikirnya aku di rumah amal ini tuh nggak kebetulan kayak udah disiapin Allah gitu ya, step Iya, by jadi kayak stepnya. lanjutin apa yang udah dilakukan di Karisma misalnya ya, atau dilakukan di Hmm, Baraya dulu kayak ya sama aja gitu ya, yang dikerjakan di Karisma di Baraya kan mungkin pas ketika di Karisma atau di Baraya kan mungkin rada berat dalam artian ya aku nggak tahu apa-apa soal misalnya pembinaan adik remaja gitu ya, ataupun aku nggak tahu apa-apa soal gimana nih nyusun kurikulum segala macam. Tapi ketika itu udah dilakukan, berusaha kerasnya di sana gitu ya, bukan di tempat kerja. Di tempat kerja tinggal mengaplikasikannya aja gitu. luar biasa. Nah, dan teman-teman memang connectedness itu kecenderungannya merasa tidak ada yang kebetulan, semua itu emang sudah ada Ya, yang mengatur ya Allah Subhanahu Wa Taala. Ngerasa kayak gitu nggak sih? Dan kayak mudah ya ngambil benar, hikmah gitu nggak sih, Jar? benar. Dan bahkan dalam kejadian buruk lah ya, bisa dibilang gitu. Dalam kejadian buruk ataupun kejadian yang mungkin yang nggak ingin kita harapkan gitu ya. Contohnya Hmm. ketika aku di Karisma ya, masih di Karisma ya, kehidupan gue di Salman mulu. Gak apa anak Salman sejati. Pas di Salman kan biasa aku tuh kan di Jatinangor ya kuliahnya. Jatinangor itu kalau teman-teman yang nggak tahu kayak ya jaraknya 15 kilo lah dari Bandung ke Jatinangor tuh ya. Kita tuh karena aku dulu nggak ada motor jadi bolak-balik tuh naik Damri atau kan naik travel. Nah kalau naik Damri itu karena aku biasa naik Damri ya. Damri itu kan cuma sampai jam 5. Nah, jadi aku sebelum jam 5 itu harus ada di shelternya gitu ya supaya nanti biar tepat waktu. Kalau enggak harus naik travel yang ongkosnya 3 kali lipat dari Damri kayak gitu. Tapi ketika itu aku waktu itu ya di Salman ya mau pulang itu udah mau jalan kaki ke shelter tapi terhambat oleh teman gitu ya mau ngobrol ya. Yang ngobrol lah kita terus udah lewat jam 5 gitu ya, hampir maghrib lah tuh. Hampir maghrib ya udah aku ya ini harus naik travel dong ya lumayan nih keluar duit 3 kali lipat daripada Damri. Tapi ya qadarullah alhamdulillah ketika lagi jalan gitu ya mau ke shelter Damri ya mau ke travel ketemu teman ngobrol lagi gitu ya ngobrol lagi bentar dia dia ternyata mau mudik dan dia waktu itu ada motor di Bandung ada motor ya akhirnya kita ngobrol dan dia ini ngomong ya udah nih aku mau mudik nih motornya aku titip ke kamu aja jadi kamu nanti bolak-balik dari Jatinangor ke Bandung naik motor ini aja aku mudiknya sekitar sebulan katanya kan ya alhamdulillah jadi ya maksudnya dari kejadian yang mungkin terlambat yang aku mungkin tadi mikirnya malah rugi gitu ya karena harus naik travel pulangnya malah dapat rezeki gitu ya dapat motor yang pinjaman dan malah menghemat ongkos dan juga jadi gampang mobilnya gitu ya dan waktu itu deket banget mau wisuda kan kakak datang ya dari Palembang sini gitu jadi alhamdulillah ada motor juga jadi bisa lebih fleksibel ajak dia jalan-jalan kemana-mana gitu jadi nggak perlu nyewa motor nggak perlu naik taksi atau apalah ya gitu kejadiannya juga ya dihubung-hubungin tapi alhamdulillah gitu. Mantap, mantap. Nah, inilah ya. Kalau teman-teman coba pikirin deh, teman-teman. Ada nggak? Harusnya di absen ya dari tadi ya. Dari Ya. responsibility connectedness deh, karena barusan bahas connectedness. Ada nggak yang sama kayak Kang Fajar kalau ini ada kejadian, ini hikmahnya tuh apa? Oh, ini hikmahnya. Aduh, aku barusan jatuh dari motor. Oh, kayaknya gara-gara ini deh. Aduh, eh, aduh, apa ya? Nilai ujianku ini. Ya Allah, kenapa amin ya Allah? Oh, amin aja Allah ya dia ngeluh udah. Ya Allah, ini kenapa amin? Aku salah apa gitu. Aduh, kayaknya tadi sholat subuhnya aku terlambat deh. Aduh, qobliyah subuhnya tadi aku lupa atau gitu-gitu. Ada nggak yang kayak gitu-gitu tuh? Ya nggak gitu nggak sih Jar? Ya, jadi dari situ apa ya aku jadi apa ya semua kejadian tuh ya berusaha inilah ya diambil hikmahnya aja lah maksudnya pasti ya ada hikmahnya baik itu kejadian baik maupun kejadian buruk yang menimpa kita ya memang apa-apa itu kan bergantung dengan respon kita ya kalau kita responnya baik kemudian responnya kita juga positif tentu juga hasilnya akan positif gitu ya kayak tadi kan kejadian yang kita inginkan kalau kita respon positif ya udah gitu bisa positif banyak Ya, lah ya, gitu bahkan ya. aku pernah ketinggalan pesawat gitu ya ketinggalan Pernah pesawat serius? pernah waktu itu pas kapan ya pokoknya pas
tiket lagi mahal-mahalnya itu mulu malah juga. Tapi ya maksudnya mau ngeluh juga atau mau marah juga kan nggak akan mengubah apa-apa gitu ya, nggak akan yang rugi lah, ngapain kita marah-marah atau ngapain kita ngeluh atau merasa bersalah atau apa, karena kan ya jadiin pelajaran aja gitu ya, bosnya mungkin harus lebih tepat lagi, harus lebih disiplin lagi segala macam. Tapi ya ada hikmahnya juga di sana gitu ya, ada hikmahnya. Jadi waktu itu aku juga lagi ketinggalan pesawat kan, jadi diundur 2 hari setelahnya gitu ya. Nah pas hari itu juga ternyata ya teman aku waktu itu besoknya mau nikah gitu ya, jadi ya hikmahnya bisa menghadiri pernikahan dia waktu itu, undangan yang dia kasih hari itu ya. Hikmahnya itu sih, walaupun mungkin juga jadi rugi gitu ya sedikit karena ketinggalan pesawat, tapi ya tentu berusaha untuk ya husnuzon aja gitu, tentu ada hikmahnya yang mentah bagi diri kita atau bagi orang lain gitu ya, yang mungkin bisa ada positifnya. Oke, nah itu ya. Ketinggalan pesawat aja masih ada hikmahnya. Padahal kalau orang yang mungkin lain gitu ya, aduh, ketinggalan pesawat rugi, bayar lagi. A, B, C, D. Wah, banyak banget sih. Ya gitulah ya. Santuy, iya. Kesantuyan yang nyata, Teh Evi ya. Itu Teh Ai juga bilang, beliau ya sama ya, connectedness tinggi juga berarti. Oke, itu tentang connectedness ya. Nah, kita akan bahas belief nih. Mungkin teman-teman boleh nanti difikirkan teman-teman merasa jadi orang seperti ini nggak ya? Sebelumnya emang nggak, Kang Fajar? Tadi dulu connectedness, Kang Fajar biasanya gunakan dalam ada pekerjaan khusus nggak atau profesi khusus kah yang Kang Fajar gunakan connectedness-nya gitu? Aktivitas khusus? Nggak ada ya, tapi hampir semua aktivitas, semua kejadian ya berusaha dihubungkan aja sih. Oke. Maksudnya dipikirkan sisi positifnya atau dipikirkan pelajarannya apa, atau juga evaluasinya dari diri sendiri apa, kayak Kang Isal tadi gitu kan, oh mungkin nih aku sholatnya tadi telat, atau aku mungkin kemarin ada hal-hal yang buruk aku lakukan kayak gitu kan, itu jadi pelajaran juga evaluasi buat pribadi gitu. Masya Allah. Nah gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ngerasa teman-teman seperti itu ya berarti koneksinya tinggi sih. Gitu. Nah, jadi bukan profesi ya. Ini kalau kata TFI orang koneksitas tinggi jadi Ustadz, Jar. Enggak lah. Iman saya cetek. Iya. Kalau Ahwat jadi ustazah katanya. Nah, oke. Nomor 3, belief. Nah, ini nih yang kita akan bahas. Coba perdalam ya. Nah, menurut Kang Fajar nih belief itu apa nih menurut Kang Fajar? Kang Fajar memaknai belief itu seperti apa? Ya, belief itu senang mendahulukan orang lain lah ya. Ya bahasa ininya isar lah. Isar dalam hal duniawi gitu ya. Duniawi kita mendahulukan orang lain gitu ya. Kita mempersilahkan orang lain, atau kita inilah apa bahasanya ya. Ya mendahulukan orang lain sih. Maksudnya dalam berbagai hal, baik itu kita misalnya lagi dalam hal duniawi, ada orang misalnya buru-buru banget mau ke toilet misalnya kan ada orang kalau di Salman tuh kan ngantrinya ini ya gak jelas ya, pokoknya ada yang depan pintu dia ini langsung aja. Ya itu ya mangga aja kalau orang misalnya ya mungkin dia lagi kebelet beneran gitu, atau ada orang yang bahkan bisa jadi istilahnya mendahulukan itu, bahkan mengorbankan diri sendiri gitu ya. Tapi bukan mengorbankan dalam hal buruk ya, cuma yang mengorbankan ya. Contohnya apa ya? Contohnya kayak gimana? Apa ya kejadian contohnya ya, mengorbankan. Ya, misalnya kayak terkait kesenangan gitu ya. Kan misalnya aku punya uang nih misalnya. Ya udah aku pakai aja buat beliin ponakan mainan misalnya. Buat aku mah aku nggak beli mainan, atau aku nggak beli buat hobi aku, atau nggak beli apapun yang aku suka gitu. Cuma buat mereka aja, sok mangga gitu misalnya. Ya, contoh kemarin juga aku beli apa ya? Ya kan waktu itu nggak pulang gitu ya, nggak pulang karena pandemi gitu ya, karena pandemi, lebaran di sini aja. Oh, udah ada anggarannya gitu ya buat pulang gitu, jadi aku nggak pakai buat apa-apa, nggak beli kue lebaran, nggak jalan-jalan kemana, nggak kemana-mana lah, cuma ke rumah teman-teman sekitar aja di Bandung deket,
kemudian juga uang yang aku sisihkan buat ongkos biasanya itu ya aku beliin ini aja, beliin buat ponakan gitu, beliin mainan, mereka dikirim gitu ya karena mereka jauh. Ya akunya biasa aja gitu ya, nggak yang beli kue lebaran atau nggak jalan-jalan kemana atau nggak beli sesuatu barang yang aku pengen gitu ya, nggak gitu. Maksudnya ya buat mereka aja gitu, buat orang-orang yang eh, apa ya, aku ingin menimbulkan kesan baik buat mereka gitu ya. Yang penting ya mereka bahagia, insya Allah aku juga bahagia seperti itu. Oke. Atau kayak Mendahulukan. kemarin kayak aku eh cukur rambut gitu ya. Karena aku kemarin cukur rambut nyari tempat yang aku ingat ada satu cukur rambut yang dekat rumahku tuh, dekat kosan tuh aku pernah lihat dia lagi promo kalau nggak salah spanduk segala macam. Ya udah aku cukur ke sana kan. Dan kupikir memang lagi promo gitu ya, dan juga aku lihat menu buat jasanya itu ada lebih murah daripada yang lain gitu. Biasanya kan ya kalau teman-teman ke barbershop kan yang cowok ya, 50.000 tuh udah paket komplit gitu ya. Cukur, kemudian di treatment, di pomade, dicuci segala macam lah. Waktu itu aku cuma cukur sama ya potong doang gitu ya, nggak yang di pomade, nggak dicuci segala macam. Tapi bayarnya ya 50.000 gitu sama ditagih sama dia. Berapa Kang? 50.000 gitu ya, biasanya cuma 25 atau 30. Ya aku pikir karena di tempat baru gitu ya, karena di tempat baru mungkin ya kulihat juga lagi sepi, mungkin juga nggak ada yang cukur, cuma aku sendirian, mungkin hari itu dia nggak dapat apa-apa, jadi ya udah aku biarin aja, kita nggak aku protes, Kang ini kan harusnya 25, harusnya 30 doang, kok gini ya, atau kok tadi kenapa nggak dicuci, kenapa nggak di ini gitu gitu ya. Ya udah aku biarin aja gitu, langsung pergi aja. Itu maksudnya ya mungkin itu mendahulukan orang lain juga gitu ya, husnuzonnya mungkin dia lagi sepi atau dia lagi sedang butuh rezeki lebih atau apalah. Ya udah biarin aja gitu. Ya itu mungkin merugikan diri sendiri gitu ya, harusnya aku ada hak aku di sana, mungkin 20.000 pakai buat beli Thai tea kan dapat tuh ya 2 lumayan. Itu ya dibiarin kasih orang aja. Chat time lumayan lah, chat time. Ya chat time dapat lah itu. Iya, iya, menarik nih, memang agak-agak ini ya, agak-agak unik nih kalau misalkan kayak gitu. Ya. Ini mau nanya nih, teman-teman ada nggak kan ini judulnya belief ya, teman-teman boleh sharing juga ya, sambil sharing mau nanya silahkan di kolom chat. Apa sih momen terbelief kamu? Iya, momen terbelief kamu. Apa sih momen terbaik? Ini abis ini Fajar cerita ya, momen terbeliefnya apa? Apa nih teman-teman momen terbelief atau momen paling aku tuh pernah bantu ini, terus apa yang teman-teman rasakan gitu? Ini Fajar abisnya jawab juga ya. Apa momen terbelief teman-teman dan apa yang teman-teman rasakan dalam momen tersebut gitu. Ada kalau misalkan teman-teman ngerasa aku tuh bukan orang yang senang bantuin orang, ya secara auto atau beliefnya tinggi kayak Fajar nomor 3 gitu. Nggak apa-apa teman-teman share aja ya, share aja pengalaman teman-teman, nanti kita maknai bareng-bareng. Oke. Gitu. Nah, sebelum teman-teman jawab, Fajar dulu jawab. Aku dulu. Karena belief itu kan Ya. mendahulukan orang lain. Tadi aku udah ceritain sih di awal ya. Silakan aja, boleh ceritain momen terbeliefmu dan apa yang kamu rasakan. Terbelief apa ya? Ya mungkin karena aku di lembaga zakat sih ya, banyak bertemu dengan mustahik lah ya, dan juga mungkin orang yang membutuhkan gitu ya. Orang yang membutuhkan untuk ya minta bantuan ekonomi segala macam. Nah, ini semoga nggak ria ya ini teman-teman ya, cuma sharing aja ya, dan juga mungkin insya Allah ada hikmahnya yang teman-teman bisa dapatkan gitu. Nah, jadi aku beberapa kali gitu ya, ketika berhadapan dengan mustahik itu di pekerjaan gitu ya, di pekerjaan ya kadang aku bahkan menolong mustahik ataupun orang-orang yang membutuhkan bantuan itu ketika datang ke kantor atau ketika ada ya ketemu langsung, yaitu pakai uang pribadi gitu ya, membantu sendiri gitu ya. Karena ya kan kalau di kantor kan kita ada mekanismenya ya, ada proses segala macam, dan itu kan nggak instan ya teman-teman ya. Maksudnya ada tahapan-tahapan yang harus kita lewati dulu gitu ya untuk membantu orang itu ya. Teman-teman mungkin di lembaga sosial tahu lah ya. Ada penerimaan berkas dulu, syarat-syarat yang harus dipenuhi, kemudian kita verifikasi, kita wawancara, kita survei mungkin tempat tinggalnya, aktivitasnya seperti apa, baru kita bantu. Nah, tapi ya beberapa kasus gitu ya mungkin aku ya ini lah ya,
tersentuh dengan orangnya, baik itu penampilannya, ceritanya segala macam. Jadi kadang-kadang ya langsung dibantu sendiri gitu dengan sumber daya pribadi gitu ya, baik itu tenaga maupun materi, ya langsung dikasih sendiri aja gitu ya, dan itu ya beberapa kali terjadi gitu ya, karena kalau tadi menunggu proses dari kantor ya cukup lama gitu ya, jadi aku minimal ya buat bekal dia, minimal buat ongkos dia, minimal buat makan dia saat itu atau hari itu bersama keluarganya. Itu ya kalau dengan terkait pekerjaan. Ada nggak lagi yang lain kegiatan atau aktivitas lain selain kerja? Kalau kegiatan ya biasa sih, paling misalnya di organisasi, di Seumur hidup ya, kerelawanan. terbelit seumur hidup nih biar Maksudnya kalau paling banget sih aku harus nginget dulu dan cukup lama waktu nanti. Tapi kalau aku oke. yang di apa biasanya ya maksudnya yang bisa dibilang beberapa kali dan sering aku lakukan gitu ya. Nah, kalau di organisasi misalnya ya aku berusaha untuk melakukan apa yang aku bisa semuanya, bisa dibilang itu belief nggak ya? Maksudnya mau nggak mau ngerepotin orang gitu. Walaupun aku punya staff, mungkin punya orang yang bisa aku percaya, tapi ya ketika aku bisa lakukan ya aku lakukan gitu ya. Kemudian juga ya tadi Itzar tadi ya mendahulukan mereka gitu ya. Kalau misalnya pagi-pagi mereka masih kerja semua ya, mungkin itu memang tanggung jawab mereka gitu ya, dan mereka mungkin belum sempat sarapan, ya aku juga nggak sarapan gitu ya, tapi nunggu mereka dulu sarapan, mereka udah beres semua baru aku sarapan kayak gitu. Nah kadang juga eh, ya malah aku sendiri yang nggak ini ya, nggak mau nggak mau, bukan nggak mau sih, sampai lupa gitu ya, sampai lupa makan, sampai lupa ini karena mungkin sibuk sibuk membantu orang lain gitu, membantu orang lain itu dalam hal kepanitiaan ya. Jadi nggak semuanya dilihatin, nggak makanya dilihatin dari administrasinya, dari meja regisnya, dari persiapan panggungnya, mungkin dari persiapan acaranya segala macam dilihatin semua detail gitu ya, udah beres ya baru nanti agak santai dikit baru makan, bahkan sampai akhir acara bahkan nggak makan, lupa gitu ya, karena tadi kalau udah eh, bukan hektik ya, kalau udah fokus ke sana tuh ya lupa gitu ya kalau harus makan. Hmm, segitunya. Ini ini kode nggak sih? Perlu ada yang Kode apaan? yang ngingetin gitu nggak ya? Ya ada ini Kak, ada HP yang ngingetin. Nggak ada. Nggak juga, diignore juga Nggak tuh juga sih. alarm HP. Terus. Terus apa lagi beliefnya ya? Mendahulukan orang lain ya. Oh, lupa. Harus ingat dulu, banyak ya Allah yang terbelief ya. Terbeli. Ya itu Apa sih. nih momen terbeli? Yang tadi. Ya tadi yang Ter- memang setiap sering banget. setiap kegiatan digarap, gak mau ngerepotin orang lain, Ya, gak mau nyusahin orang, digarap sendiri sampai lupa makan segala macam ya itsar. Jadi makna belief sesungguhnya bagi Fajar tuh itsar gitu ya, emang mendahulukan orang ya lain. mendahulukan orang lain. Hmm, oke. Apa sih yang Fajar rasain? Apa sih yang Fajar dapetin dalam proses belief itu? Sorry. Ya, mungkin berkaitan sama tadi yang pertama ya, responsibility ya, tanggung jawab ya. Maksudnya eh, ada satu buku, aku lupa nama judulnya, tapi ada namanya Leader Eat Less gitu ya. Pemimpin itu makan terakhir itu, dalam artian ya Hmm. mungkin dia menikmati hal yang enaknya ya terakhir gitu ya, sebelum orang-orang yang dipimpinnya dulu gitu ya. Kalau mereka udah kenyang baru kita makan gitu. Kalau mereka udah istirahat baru kita juga nanti ikut istirahat kayak gitu kan. Itu berkaitan sama yang responsibility sih. Jadi istilahnya apa ya, kadang aku tuh merasa nggak mau orang yang paling apa ya, paling santai lah misalnya dalam organisasi atau dalam perkumpulan itu ya, nggak mau jadi orang yang aku yang paling santai, yang paling ringan gitu, yang paling ini, kalau bisa yang paling istilahnya paling banyak berkorbannya lah ya gitu ya di antara yang lain kayak gitu. Uangnya?
Gitu. Oke, nah jadi karena belief responsibility karena ini dekat gitu ya, jadi emang Mm, muncul-muncul ya, juga ya dalam ya seiringan sama-sama waktu juga. ya, sama-sama juga. Tapi ya apa ya, tipikal-tipikal gimana ya, tipikal-tipikal beliefnya tuh karena ada connectedness jadi itsar gimana? Iya, terutama ini sih Mode. kalau aku di belief tuh terutama di keluarga sih. Maksudnya di keluarga sekarang ya, keluarga orang tua Hmm, gitu ya. ya. Nah, itu kadang misalnya kalau kan kadang di rumah tuh ini ya, misalnya oh ini mesin cuci lagi rusak, sok saya transfer gitu ya, atau ini Hmm, listrik belum dibayar transfer gitu ya. Nah, jadi kayak belief tuh kayak padahal ya aku juga butuh gitu ya, Bu, ya butuh tabungan, butuh juga mungkin untuk tabungan masa depan atau modal ini modal itu. Tapi alhamdulillah sih ya aku mungkin mikirnya sejauh itu cukup buat kebutuhan pokok ya udah gitu ya tinggal eh, dimaksimalin aja gitu loh. Nah, kadang mungkin itu entah yang ininya ya, yang kurang bagusnya jadi karena saking ya beliefnya gitu apalagi ke keluarga ke orang tua jadi kayak kurang menyiapkan buat pribadi gitu ya, kurang menyiapkan buat sendiri gitu, buat tabungan pribadi, buat tabungan hmm, masa depan sendiri. Ya jadi oke. kayak yang aku baca juga kayak ya orang belief tuh jadi susah kaya gitu karena sibuk sibuk buat orang lain gitu ya. Tapi apakah masih menjadi patokan kebahagiaan Fajar itu adalah dari materi? eh Ya tentunya enggak sih, cuma aku pikir ya terutama karena aku kerja di lembaga zakat juga ya. Tentunya dengan materi kita nggak akan pasti bahagia, tapi dengan banyak materi insya Allah kita bisa membantu banyak orang gitu. Jadi Hmm, ukurannya nyari materi itu bukan untuk kita kaya sendiri, punya rumah gede, punya mobil ini enggak cuma niat utamanya ya dengan kita punya materi ya kita bisa bantu banyak orang. hmm, hmm, hmm. Dan juga dengan banyak materi kita insya Allah lebih mudah untuk mempertahankan ideologi lah bisa dibilang dan juga bisa Hmm, mempertahankan apa jadi prinsip kan. Karena kalau kita ya miskin kan tentu akan tergoda gitu gampang gitu ya dengan hal-hal di luar sana. Tapi kalau kita punya kecukupan materi ya bahkan lebih untuk tergoda hal-hal yang dari luar sana tentu insya Allah akan lebih mudah gitu ya untuk menahan hmm, hmm, hmm. godaan-godaan dari luar seperti itu. Fakir itu dekat ke kafiran ya. Iya benar sekali. Hmm, tapi ya itu dia tadi. Saya sih mikirnya Jar dengan belief tinggi seperti ini responsibility apa ya? Itu it doesn't matter apa ya bahasanya? It doesn't matter tentang masalah uang-uangnya gitu. Kayak mungkin dari maximizernya inilah muncul kayak ini harus Iya, bagus maksimal hidup kita tuh harus perfect ada sisi perfeksionisnya maka tadi si materi-materi si apa ya sudut pandang realistisnya itu muncul gitu mungkin aku ngeliatnya di sana ya iya, gitu. Mm-mm. Soalnya kalau beli responsibility connectors tok itu tuh udah gak mikirin uang tuh iya. gak Mikirnya akan gak akan kepikiran aduh ini gue belum kepikiran tuh ini saving atau apa kayak enggak ini maximizernya yang kamu. iya. Kan juga nanti kan mungkin ya ke depan kan mungkin ya kan kalau untuk keluarga sendiri ya orang tua alhamdulillah udah terpenuhi lah ya, udah terpenuhi, udah bisa ini juga, udah cukup lah ya. Kan tapi nanti kan ke depan kita juga punya ya keluarga yang dibangun sendiri gitu ya, itu juga yang perlu dipikirkan juga gitu ya. Ya beliefnya juga ke sana gitu ya, dia juga harus hidup bahagia, harus eh, bisa terpenuhi semua kebutuhannya, bahkan keluarganya juga. Nah, itu kan jadi kombinasi responsibility belief sama maximizer tadi gitu ya. Ya itu dia. Nah, emang ini ya apa ya menarik aja gitu beliefnya Hmm. gitu. Oke. Eh ada gimana ya? Ada Nah, ada pengalaman yang ajaib gak dari belief ini? pengalaman yang ajaib. Kayak aku ngelakuin ini bantuin kan kita konsepnya kalau belief bantu, aku Hmm. bantu sesuatu, Allah kasih sesuatu gitu atau terjadi ini. Nah, ada nggak? Ya pasti tadi ya. Ya tadi ya ketika aku mendahulukan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi ketika amanah tadi gitu ya yang di karisma ITB tadi. Ya alhamdulillah
itu jadi jalan gitu ya untuk Allah kasih sekarang aku menjalani amanah sekarang, pekerjaan sekarang itu jadi lebih mudah gitu, jadi lebih mudah, jadi lebih tertata dan juga jadi lebih gampang kayak gitu. Bayangin kalau aku mungkin nanti jadi ke Mesir, ya nggak tahu gitu ya, mungkin jadi guru bahasa Arab doang kali di sekolah gitu. Nggak jadi, dan itu juga baik gitu ya, tentu baik gitu kan ngajarin ilmu ke orang, tapi aku merasa sekarang, ya alhamdulillah ini jadi jalan yang sangat baik gitu ya, ketika pengalaman aku yang di Karisma ITB tadi karena aku mementingkan kepentingan orang banyak yang udah percaya ke aku akan amanah itu, dan aku meninggalkan tadi ambisi pribadi gitu ya untuk dapat beasiswa, ya alhamdulillah gitu ya banyak secara knowledge dapat gitu ya, secara skill juga menambah, secara relasi juga meningkat gitu ya, karena dari sana aku banyak kenal-kenal orang hebat, kenal-kenal orang yang bisa memberikan banyak insight manfaat positif juga ke aku gitu ya. Kang Faisal contohnya ya, atau teman-teman karisma yang lainnya gitu ya. Nah itu juga alhamdulillah sana banyak dapat tadi gitu. Allah mudahkan untuk bisa berproses, belajar dan juga berkontribusi lebih secara gitu. Oke, ya alhamdulillah. Baik lagi ke hikmah, baik lagi ke sebab akibat dan sebuah rasa tanggung jawab yang ada. Oke, itu ya. Nah gitu ya teman-teman ya. Saya ingin minta open mic nih bagi teman-teman di sini yang udah bilang ini ya ngejelasin momen terbeliefnya. Nanti kita bahas, coba boleh lah ya. Dan apa yang teman-teman rasakan. Mulai dari Ai nih, Rian, Fik, Roini. Boleh dong open mic Teh Ai di sini. Momen terbeliefnya lah bantuin sahabat sampai ngerelain gak jadi ikut bikin esai padahal udah bayar esainya. Wah, kayaknya Mantap. lomba esai udah bayar karena bantuin sahabatnya akhirnya nggak kesubmit nih apa nggak gimana gitu. Boleh dong Teh Ai ini open mic. Gimana Siap. dong ceritain Teh Ai. Suara aku. Ya aman. Ada. Siap. Jadi itu ceritanya seminggu yang lalu, bukan 2 minggu atau 3 minggu yang lalu kalau nggak salah. Jadi tuh aku memang kayak ada deadline kayak ngirim esai gitu. Nah, sedangkan aku tuh kayak udah ngeplan nih sampai jam segini kayaknya bisa aku kerjain buat esai, sedangkan bantuin teman kira-kira sampai jam segini cukup lah gitu. Tahu-tahu ternyata pada saat di list kan itu tuh bantuinnya tuh nyari kosan gitu kan Kang. Nah, aku pernah kayak ngalamin ketika kita kayak punya kosan yang nggak nyaman gitu, pasti bakalan kayak udah pindah nih terus repot lagi kan, bakal nyari lagi terus pindah lagi. Jadi kayak aku ngerasain kayak gitu. Jadi kayak pada saat aku bantuin temen tuh ternyata listanya tuh masih ada beberapa lagi yang belum selesaikan, dan kita udah patokin pagi-paginya tuh kayak harus segini nih hari ini, harusnya bisa gitu. Ternyata tuh kadarullahnya sampai sore banget gitu, kayak ternyata nggak bisa gitu kan. Terus setelah itu tuh udah ada janji juga sama orang lain, jadi tuh akhirnya semua itu tuh kayak berubah nggak sesuai dengan yang ditarget di awal. Akhirnya ya esainya keteteran terus nggak jadi submit. Emang esainya tuh dikirimnya tuh jam 12 malam, terus pas ngirimnya tuh kayak 1 menit doang lagi gitu, terus kayak pas ngirim udah 00 ya, jadinya out. Ya. Ya Allah. Terus ya Allah, itu esainya kalau boleh tahu tentang apa dan dikirim kemana ya? Kepo aja sih. Itu kayak lomba gitu sih Kang. Jadi kayak misalnya ada lomba terus nanti bisa kayak jadi ikut student exchange kayak gitulah Kang. Kayak gitu. Oke, kemana waktu itu? Korea? Ke MIT. Ya Allah, ke MIT. Oh. Tapi kan itu aku di ini sih, belum tentu juga sih lewat itu aku. Iya. Mungkin ini aku ingin mengaktifkan connectedness ya. Mungkin jalur ke MIT-nya bukan dari SI itu ya. Nah, iya benar. Ya, men. One day. S2. S2. Itu jurusan apa sih? Lupa. Rekayasa Hayati, bioindustri. Rekayasa Hayati. Oke, Nangor ya? Ya. GTB Nangor. Oke. Nah, gitu ya teman-teman. Apa nih yang Teh Ai rasakan? Nah, aku mau tanya nih perasaan nih. Nah, sebenarnya tuh kan temen aku tahu gitu kan bahwa kayak setiap aku kayak pas malam itu tuh dia bilang, "Gimana udah belum ininya?" "Masih belum sih," gitu kan. Terus kayak aku masih ngerti-ngerti gitu.
Terus kalau misalnya ada bantuan, kasih tahu ya, kan dia juga nggak enak gitu kan sama aku. Karena dia tahu gitu bahwa aku bakalan ngirim esai dan itu udah hampir telat gitu. Terus akhirnya pas aku udah jam 00 gitu kan, terus dia bilang, jadi gimana, udah kekirim belum? Nggak jadi kekirim. Ah, serius? Ya aku nggak sama-sama banget kayak gitu kan. Terus dia kayak, ya gitu kan. Aku tuh bilang, sebenarnya tuh aku nggak masalah sih, kata itu. Karena memang kayak aku tuh ngerasa kayak lebih, apa ya, lebih ngerasa fun aja gitu kalau ngebantuin orang. Kalau memang itu terjadi ya udah gitu, kayak ya itu udah takdirnya kayak gitu. Salah aku juga, mungkin manage waktunya kurang, atau mungkin kayak ya karena aku tipenya deadlineer gitu, jadi mungkin aku deadline-nya harus dikurang-kurangi kayak gitu. Atau gini, Teh Ai, misalkan, wah deadline tanggal 5, ya tanggal 5. Jadi deadline itu dipindahin ke tanggal 4 gitu loh. Satu orang, satu hari buat. Nah, masalahnya tuh, aku tuh juga orangnya tuh paling rendah itu disiplinnya gitu. Jadi ya, gitu deh. Ya udah ya, bye. Bener banget. Gitulah. Oke. Jangan dicontoh yang jelek. Jadi, tapi ini keren Itsar juga ya, mendahulukan sahabatnya, merelakan esai, udah bayar juga gitu, Masya Allah. Gitu ya, itu dari Teh Ai. Makasih Teh Ai. Iya, sama-sama Kang. Oke, lanjut nih, ada Teh Yuni. Bisa memenuhi keinginan ortu, contohnya tempat sekolah, terus ternyata keterima, walaupun bukan pilihan sendiri, tapi ngerasa seneng seenggaknya udah memenuhi keinginan ortu. Teh Yuni boleh open mic? Teh Yuni Iya, Kak. Maulidawati. Boleh dong ceritain gimana? Jadi tuh dari kecil kayak selalu diarahin sama orang tua gitu loh, Kak. Jadi kamu nanti sekolahnya di sini aja Yun, ininya di sini aja Yun gitu. Jadi kayak aku ngerasa buat ya udah nggak apa-apa di sini aja gitu. Kayak aku lebih ke tipe anak yang legowo gitu, Kak. Terus. Ya udah terus ngejalanin sampai akhirnya sekarang sampai kuliah juga tuh sebenarnya kayak pilihan dari orang tua ya, Kak, aku bilang gitu kan. Tapi ya udah aku mencoba untuk ya udah mungkin udah jalannya di sini, coba untuk stay, coba ngelewatin walaupun pada akhirnya kayak kok kayaknya beda ya gitu. Kok kayaknya nggak cocok deh sama pilihannya gitu, Kak. Gitu ya. Insya Allah. Itu kalau boleh tahu jurusan apa sekarang dan di mana kuliahnya? Analisis kimia sih, Kak. Aku lebih ke di IPB. Oh, nyaman gitu? Lebih ke vokasi. Oh, vokasi. Nyaman nggak? Sedikit sih, Kak. Entah kenapa kayak apa ya, kayak kok gini gitu, Kak. Mungkin karena aku tipe orangnya kayak lebih mudah untuk ketemu sama orang, tapi ketika ada di lab yang banyak alat terus kayak loh. Iya, pusing ya. Agak-agak berat ya. Iya, Kak. Oke. Benar. Tapi yang aktif itu belief-nya ya berarti. Ngerasa semangat dorongan terbesar kuliah itu bukan untuk menganalisa kimia sebenarnya, tapi untuk memenuhi keinginan orang tua ya. Iya, Kak. Akhirnya mendahulukan kepentingan orang tua. Masya Allah. Oke, apa yang Teteh rasain? Apa ya? Ya ngerasa buat ya udah gitu, Kak. Pengennya sih nyari yang lain gitu. Mungkin bukan di sini, tapi kayak mencoba untuk apa sih sebenarnya kimia ini gitu. Apa sih sebenarnya kayak mungkin kayak lebih ke apa ya, manfaat ke masyarakatnya apa gitu, Kak. Kayak aku lagi mencari ke sana sih, Kak. Oke. Semester 1 atau berapa sekarang? Semester 3. Semester 3. Berat ya menganalisa terus hal-hal detail itu agak berat ya? Sebenarnya sih enggak juga sih, Kak. Biasa aja. Karena ya? itu kayak apa ya, aku ngerasa kayak cuman lebih ke hati-hati aja, Kak, aku. Orangnya cukup hati-hati. Ya, deliberatif aku tuh nomor 1, Kak, soalnya. Oh, analytical berapa? Analyticalnya tuh di tengah-tengah sih, Kak. Oh, tengah-tengah. Oh, deliberatif nomor 1. 20. Iya. Kayak waspada dan Cuman siaga ya. Iya, bener, Kak. Iya. Banyak pertimbangan dan selalu banyak memikirinkan pertimbangan. Oke, gitu mau. Makasih Teh Yuni. Gimana perasaannya? Udah, aku udah nanya itu belum sih tadi? Udah. Udah ya, oke. Ya, Makasih.
Terima kasih juga, Kak. Sama-sama. Ada lagi nggak sih nih? Nah ini karena ada yang nanya juga nih kita bahas aja. Kang Fajar, urutan bakat teratas Kang Fajar itu terlalu baik ya, sepertinya. Lucu banget nih, Ai. Dimanfaatin orang pun gak nyadar kali ya, ngerasa gitu nggak Anda? Mana? Aku dimanfaatin. Oh, nggak ada sih. Karena Anda, ya bener ini. Dimanfaatin orang pun gak nyadar kali ya. Fine aja kan ya. Santai. Tenang ya. Santai ya, berarti emang gak curigaan. Deli berarti sama berapa nih? Udah 18 ya putih. Jadi berarti Tidak waspada dengan ancaman-ancaman orang. Ya udah sih, ya gitu ya. ya udah biarin aja. Ya biar aja. Ngerasa emang terlalu baik ya. Oke. Terlalu baik. Terlalu baik. Oke. Nah, ini ada lagi di bawah tentang kerja di perusahaan riba yang waktu itu ragu apa perusahaan itu riba atau enggak. Ketika itu mau closing sama klien baru, nah ketika mau berangkat di sebelah kiri ada Allah ngasih spanduk besar banget tentang riba. Akhirnya hari itu juga resign. Masya Allah. Ini connected dots nih. Mantap. Oh, mantap itu. Oh, langsung hijrah. Sekarang kerja di mana? Bank Syariah. Enggak ya? Kang Yahya, Masya Allah, mantap. Buat Nugra tuh langsung Allah tegur, mantap. Langsung ada ya, itu amal jariah banget yang bikin desain. Iya. Oke. Kata Kang Yahya juga nih mau nanya. Satu striving aku tuh belief, oke, juga punya cita-cita karena futuristik. Bukannya belief aku bantu untuk penggerak mimpinya, tapi malah menghancurkan karena mendahulukan orang lain. Oh, ada solusi kah kira-kira biar mimpiku tercapai? Mimpinya apa? Kang Yahya boleh open mic dong. Halo, Kang Yahya sudah bergabung bersama kami. Oke, kayaknya nggak ada. Ya, kita lanjut aja nih. Belief ya. Tadi bahas belief selesai. Nah, kita lanjut dulu nih. Minimal 7 besar kita bahas lah ya, Jar. 4 harmoni. Harmoni tidak suka konflik, tidak suka ketidaksamaan pendapat. Kayak lebih ya apa nggak mau ada konflik kan? Kerasa nggak sih gitu? Iya. Jadi aku kalau apa ya? Ya memang kalau ada pendapat kadang kalau memang tidak urgent banget jarang disampaikan ya. Ya gitu ya, dipendam aja, pendam. Nanti kalau memang ada dan biasanya memang kalau dikasih kesempatan baru ngomong gitu ya. Harus ditanya dulu lah. Ditanya dulu baru nanti disampaikan gitu ya. Nggak yang langsung tiba-tiba inisiatif nyampein segala macam. Kalau nggak urgent banget ya, kalau urgent banget ya tentu aku nyampein gitu ya. Kalau memang itu sangat penting untuk disampaikan. Dan juga memang menyampaikan pendapat ya sekali dua kali gitu, misalnya dalam tukar pendapatnya gitu ya, saling menanggapi gitu. Maksudnya nggak yang keras banget gitu ya, harus dipaksain pendapat aku paling benar atau paling bagus, enggak gitu ya. Kalau memang aku nggak pendapat aku bagus dan dia enggak gitu ya, kita udah berbalas pendapat 2 kali 3 kali ya udah beres gitu ya, tinggal gimana yang lain aja menyetujui yang mana gitu ya, nggak yang harus dipaksakan banget. Oke. Dan memang menghindari konflik gitu ya, maksudnya nggak yang suka apa ya, berselisih pendapat segala macam, karena ya capek gitu sih kalau aku, maksudnya harus debat segala macam, harus ngeladeni ini dengan pendapat lagi, kemudian kasih pendapat lagi segala macam gitu ya. Ya. Rasa capek aja gitu. Harmoni memang karena harmoni komen rendah, jadi bukan orang yang senang ada konflik nih, gue selesai nih, gue tengahin, nggak gitu ya. Tapi konflik, aduh aku gak nyaman, terus walk out, ya nggak sih? Iya benar. Keluar aja. Ya. Tapi dalam sebuah tim ini sebenarnya kalau Fajar take a lead,
nggak tackle lead sih kalau Fajar in charge dalam sebuah tim, Fajar akan menjaga kedamaiannya gitu loh. Iya, tinggal nyari jalan tengahnya lah. Iya, tapi kalau misalkan ada masalah yang cukup ribet kayaknya dan itu bukan tanggung jawab kita, kayaknya lebih baik kayak goodbye aja ya. Iya, ya keluar aja kalau memang tidak harus kita yang bertanggung jawab di sana. Karena harmoni dan responsibility. Oke, menarik. Mungkin ada yang harmoni juga, ada tim gak suka konflik ada. Banyak kayak. Banyak. Kalau harmoni komen tinggi itu ini pembela kebenaran dan keadilan. Penjaga keharmonisan, komen tinggi, harmoni tinggi. Tambah konsistensi, nah itu penegak keadilan. Ditambah cukup lah ya jadi hakim. Oke, lanjut. Maximizer. Nah, ini maximizer tinggi, perfeksionis ya, perfeksionis. Kita tanya guys, coba kita tanya ya. Fajar HP-nya apa, Fajar? Oppo apa? Oppo, tanya Pak, seru banget. Kita bisa memperlihatkan ya maximizer Anda tuh sejauh apa? Oppo Reno 2. Oppo Reno 2. Kenapa milih itu? Karena kameranya bagus. RAM-nya gede. RAM-nya gede, kamera bagus. Memori internalnya besar, layarnya bagus. Nah, dan coba desainnya beda dari yang lain. Beda dengan lain. Coba lihat teman-teman ya, coba lihat nih simak jawaban pertanyaan ini ya. Fajar gimana proses membeli HP tersebut? Membeli HP itu aku lihat review YouTube. Berapa lama? Channel 2 bulan ada kali. 2 bulan, luar biasa. Bentar, aku mau ngomentari kolom chat dulu. Harmoni tinggi, komen tinggi itu penegak keharmonisan ya, bukan keadilan. Kalau keadilan tuh konsistensi. Tadi kita udah bahas ya, Teh Aufia. Nah, itu udah dijawab juga Teh Evi. Nah, bener nih Kang Fajar. Karena maximizer tinggi, jadi nggak mau beli HP itu ya udah abal-abal ya. Kadang ada yang maximizer itu di apa namanya? Di merek loh. Iya. Bodoh amat, yang penting iPhone. Udah maximizer tuh. Karena ya, udah paling bagus. Karena budgetnya terbatas, jadi pengen yang maksimal gitu. Sebenarnya Bapak kalau ada budgetnya pengen beli iPhone kan? Oh iya. Oh iya. Ini kan budgetnya belum masuk, mending buat yang lain dulu. Gitu. Tapi bener loh, kamera HP Fajar tuh bagus banget. Aku pernah cek ya. Ini parah sih, mulus banget. Terus videonya tuh smooth, udah gak ngerti lagi. Oppo ngalahin Galaxy Note 9 apa 10-nya Samsung gitu. Udah gak ngerti lagi. Belinya second. Gak apa-apa second, yang penting speknya mantep. Oh ya udah. Iya. Maximizer itu udah meronta-ronta. Mantap. Nah, jadi kalau mau purchasing, mau beli sesuatu, itu bisa ke anak maximizer. Meng-QC barang bisa ke anak maximizer. Jadi kadang aku tuh kalau misalkan mau ngecek ini bagus gak ya, itu ke Teh Evi. Teh Evi maximizernya lumayan mentok nih Teh Evi. Enggak, biasa aja. Biasa, muncul dia langsung. Tapi misalkan kan TM Karya ada podcast gitu kan, ada suara. Kayak aku tuh gak pede gitu sama suara aku rekaman. Ini udah bener gak ya? Rekaman. Habis itu aku share di grup. Guys, tolong ini di QC ya. Nelly juga cukup maximizer deh. Terus, karena emang yang ngerti gini-gininya TFV, jadi yang meng-QC TFV juga gitu. Yang akhirnya stylenya akhirnya ngikut TFV karena standarnya TFV gitu. Jadi teman-teman juga bisa. Disuruh. Mana nggak disuruh, auto aja saya ngikutin karena kalau nggak ntar nggak lolos QC. Nah, nah kalau misalkan teman-teman perlu bantuan ke UCT quality control ya, ngecek bagus apa enggaknya sesuatu, mau barang mau kerjaan tuh bisa ke orang maximizer. Ya nggak Teh? Nge-freeze dia. Halo. Nah, oke kan sinyal aku. Halo, kedengaran nggak? Halo? Halo, ada Kang? Ada. Oke, ada ya, sip. Lanjut ya. Nah,
itu ada yang minta cariin tempat les terbaik dengan budget murah. Nah, bisa ke orang sebenarnya kalau definisinya mencari lalu kualitas itu coba teman-teman cari orang maximizer dan input. Input tuh dia nyari dulu tuh. Itu bisa ngepoin berbagai macam. Lebih dari orang maximizer semangat untuk mencari inputannya, informasinya. Nah, nanti di QC sama maximizer. Jadi input maximizer tuh bisa sangat membantu gitu loh. Kalau enggak dibagi dua, siapa yang input, siapa yang maximizer. Bisa. Dia enggak Tevi. Ya. QC itu sebenarnya nggak cuma maximizer doang. Bisa disiplin sama konsistensi. Kalau disiplin sama konsistensinya juga tinggi, itu bisa QC juga sebenarnya. Ada orang yang maximizernya rendah, tapi dia kemudian disiplin konsistensinya tinggi. Itu nanti QC-nya biasanya bagus juga nanti. Iya betul, karena akan mengikuti prosedur ya. Perfeksionis juga disiplin. Ya, terus disiplin juga perfeksionis. Jadi nggak cuma maximizer, jadi nanti patokannya lihat juga disiplinnya. Nah, kalau ini kan mungkin perfeksionisnya strict karena urutan kalau atau ini, misalnya sesuatu yang sifatnya teratur, tapi lebih ke kualitas kalau maximizer. Nah, ke kualitas betul. Kalau ada prosedur gitu, kayaknya yang menang disiplin ya Teh ya, maximizernya. Tergantung apa maksudnya? Prosedur gimana? Ya kan kita misalnya mau beli barang, terus ada prosedurnya yang bagus tuh A, B, C, D, E. Maka orang yang membeli barang itu tuh akan disesuaikan dengan prosedur itu kan? Prosedur tuh konsistensi. Prosedur. Apa sih bahasanya? Aku mau beli nih, aku mau beli HP nih. Terus ini speknya A, B, C, D, E ya. Speknya A, B, C, D, E. Speknya. Nah, tolong belikan ya. Apa tuh? Bukan prosedur ya? Apa ya istilahnya itu? Standar. Apa ya? Standar konsistensi lagi. Konsistensi tapi juga maksudnya ya? Kalau maximizer itu lebih ngelihat maksudnya lebih ngelihat ke kualitas kebagusannya gitu. Tadi kan kata kuncinya udah disebutin sama Kang Fajar. Kalau misalnya kenapa milih milih HP ini? Karena kameranya bagus, ya kan? Yang pertama kali dibilang. Jadi harus bagus gitu lah intinya. Harus betul. Ya kuantitasnya, pokoknya intinya kualitas dulu gitu. Betul. Gitu, maximizer ya, teman-teman ya. Selain di HP, Anda menggunakan produktivitas maximizer ini di apa? Banyak sih. Laptop juga gitu. Paling laptop. ini sih, kalau aku beli sepatu ya, kan teman-teman, kan aku apalagi pas kuliah tuh ya, kan aku di Jatinangor gitu ya, beli sepatunya di Bandung. Itu aku ngajakin teman-teman berlima, berenam gitu ya, ke mall, yang belinya cuma satu gitu ya. Itu juga aku keliling ke 3-4 mall dulu, baru mutusin beli sepatu yang mana gitu ya. Kadang misalnya kayak aku ke ini dulu ya, ke PVJ dulu gitu ya, lihat di Sport Station, lihat di Planet Sports segala macam. Kemudian pindah ke Ciwok, misalnya ke Ciwok, liatin mana yang murah. Habis ke Ciwok, ke mana lagi? Depan BIC itu apa? BIP ya? BIP, liatin lagi BIP. Ujung-ujungnya malah balik lagi ke PVJ gitu. Nah itu maksudnya memang disurvei lu semua, diliatin gitu ya, diliatin semuanya, mana yang paling bagus, paling murah gitu ya. Itu teman-teman mau lagi ikutin ya, bagus mereka. Iya, Anda sih maximizer. Iya, tapi kadang aku merasanya maximizernya malah buat ini ya, istilah buat diri sendiri gitu loh, kayak tadi buat pribadi ya, HP, barang, sepatu, laptop. Kerjaan maximizer nggak? Ya bisa dibilang kalau mau berkaitan buat pribadi sendiri, maksudnya berkaitan banget sendiri ya, itu juga dipakai maximizernya. Cuma karena tadi ya disiplin sama konsistensinya di bawah, kadang ya nggak di semua lini, nggak di setiap saat itu diterapkan kayak gitu loh. Kayak ya udah lihat dikit segala macem, beres langsung udah beres gitu ya, nggak yang detail banget ya, sampai tipu-tipunya laporan diliatin nggak gitu loh. Kadang itu cuma beberapa saat, beberapa kali aja gitu ya. Karena tadi ya, karena
disiplin konsistensinya rendah gitu ya. Jadi QC-nya juga kadang nggak terlalu detail, nggak terlalu bagus juga setiap saat gitu. Apalagi yang tidak terlalu menyangkut ke diri pribadi gitu ya. Tapi kalau menyangkut diri pribadi tadi maximizernya mungkin ya dilihat banget gitu ya. Oke. Itu maximizer ya teman-teman ya. Hmm. Ada orang maximizer juga di sini, ada yang perfeksionis. Silahkan muncul saja di kolom chat. Nah, terus nomor 6 learner, senang belajar hal baru, senang mendapatkan experience baru, datang ke sebuah tempat yang baru, belajar hal baru, dan cukup up to date terhadap berita-berita terkini. Ya. Lagi belajar apa, Fajar? Sekarang lagi fokus bisnis sih. Lagi bangun. Emang. Jadi learner itu fleksibilitas dalam inputan ini, dalam belajar ya, dalam mempelajari sesuatu gitu. Sekarang lagi belajar bisnis ya. Ya, tapi kadang karena apa ya, gampang tertarik itu jadi kurang fokus. Jadi kayak lagi belajar baca buku A misalnya, baca sehari 2 hari, lihat buku yang lain malah pindah ke buku yang lain, buku A belum beres kayak gitu. Kadang itu juga karena konsistensi rendah tadi gitu ya. Jadi pengen semuanya dipelajari dengan instan, dengan cepat gitu ya, dengan nggak menyeluruh gitu ya. Tapi itu lagi coba dikonsistenkan gitu ya, belajar itu benar-benar total, benar-benar sampai beres lah, baru mencoba ke hal yang lain. Bisa jadi itu dari disiplin sih nggak sih? Aku ngerasa kalau disiplin rendah itu kan kita tidak terlalu strict sama urutan. Jadi kayak baca tuh langsung halaman tengah, halaman mana kayak langsung halaman terakhir gitu. Cuma baca berurutan satu persatu itu pun itu dari konsep disiplin ya, TFI ya. Kenapa? Tadi keputus-putus ah? Iya, tadi nge-freeze. Ini masih nge-freeze ya? Udah enggak? Enggak. Nah, kalau misalkan kita baca buku satu persatu nih, misalkan dari halaman pertama ngurut sampai halaman terakhir, itu disiplinnya mungkin bisa dibilang tinggi ya. Kalau misalkan disiplin rendah tuh kalau baca buku bisa mencrok gitu nggak Teh? Fokus itu. Fokus bukan disiplin ya? Kombinasi sih, tergantung maksudnya tingkat kerigidannya tuh sampai segimana dan bicaranya untuk merutinkan diri sendiri atau untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Maksudnya untuk mengatur diri agar kita menyesuaikan diri dengan lingkungan, atau kita men-set diri kita sendiri untuk rutin melakukan sesuatu. Nah, itu nanti beda lagi bahasan bakatnya. Kalau merutinkan itu disiplin ya? Kalau misalnya menyesuaikan diri dengan aturan lingkungan, disiplin untuk menyesuaikan diri dengan aturan lingkungan itu konsistensi. Jadi orang konsistensi yang tinggi itu dia juga bisa disiplin kalau misalnya memang aturannya itu harus disiplin kayak gitu. Tapi kalau ini idealis sih bisa disiplin kalau misalnya memang sesuai dengan idealismenya. Iya sih, sesuai dengan idealismenya. Oke. Ya enggak? Iya sih, kalau benar punya sih. Keinginan pasti harus paham secara intelektual dulu gitu. Harus paham secara maknanya, terus secara tujuannya. Oke. Keyakinannya. Itu fokus ya. Halo? Kedengeran? Ada. Kedengeran? Iya, oke, lanjut ya. Oke, seperti itu. Nah, itu learner. Lagi belajar bisnis. Bisnis apa boleh dong sekalian promosi? Bisnis ada 2 sih. Pertama di fashion gitu ya. Lagi mau bikin produk. Awalnya memang udah jalan sih di konveksi gitu ya. Cuma konveksi sekarang lagi sepi. Pada libur anak-anak kuliah sama sekolah. Jadi orderannya sepi. Terus lagi mau bikin produk pakaian brand. Sama satu lagi mau bisnis kuliner, minuman. Lagi nyari tempat sekarang. Oke. Ini menarik ya.
Itu di luar dari bidang kuliahnya kan ya? Apa? Di luar dari bidang kuliah kamu kan ya? Yang mata kerjaan atau bisnis? Yang barusan disebutin. Oh iya, di luar bidang kuliah. Ada lagi nggak yang dipelajari di luar bidang kuliah? Apa ya? Bisnis sih banyaknya emang. Oh, ya, tapi semua berkaitan dengan bisnis, tapi bisnisnya itu beda-beda gitu ya? Iya, sama paling kalau kuliah kan sastra Arab ya, tapi aku lebih tarik ke sastranya aja, nulis gitu ya, bukan ke yang ke bahasanya gitu. Iya, sekarang juga lagi senang, maksudnya senang ini sih, maksudnya nulisnya gitu, kemudian juga bikin puisinya misalnya, tapi bukan bahasa Arab gitu, bahasa Indonesia. Learner tuh bikin orang tuh banyak belajar hal-hal yang ya udah di luar bidangnya juga nggak apa-apa gitu. Jadi untuk menguasai sesuatu itu kayak belajar dari mana aja gitu kan sih. Iya. Sama aku 2 sih, maksudnya aku kan udah ini juga ya. Udah coaching juga gitu ya. Sama di rumah makan kita di fasilitas coaching ya untuk targetan hidup, tujuan segala macam. Karena kan memang fokusnya 2 ya, di bidang pendidikan sama ekonomi gitu. Nah, memang juga lagi belajar di bidang pendidikannya, tapi bukan sebagai pengajar, tapi sebagai konseptornya gitu ya. Ya orang yang ngekonsep program buat pendidiknya aja, bukan yang mengajarnya gitu. Itu juga yang lagi bisa dipelajari juga sekarang gitu ya. Gimana bisa bikin konsep program, konsep pendidikan yang nanti akan dijalani kayak gitu. Itu. Kang Isal dilanjut. Oh, kira mau komentar lagi, saya nungguin. Sebenarnya ada yang mau ditanyain masih berkaitan dengan belief sih. Tapi mungkin nanti aja di akhir. Ya udah. Satu lagi ya, kita bahas empati, habis itu Teh Hevi mau nanya tuh. Nah, empati ini ya bisa mudah merasakan perasaan orang lain, mudah terenyuh, mudah terharu. Kalau ketika orang lain di sekitarnya senang, ya mudah senang juga. Akhirnya istilah moody itu adalah ketika orang empati ini membiarkan emosinya itu terbawa hawa nafsu sebenarnya. Waduh, serem ya. Aduh. Tapi ya gitu amat bahasanya. Ya kata ustad-ustad gitu Teh. Hawa nafsu mah nggak cuma punya orang empati aja, punya semua orang. Nggak, tapi kan empati yang paling sensitif dengan kondisi perasaan di sekitarnya kan, gitu loh. Sekarang empati ketemu dengar lagu sedih, ya yang paling sedih orang empati dengan lagu itu gitu, atau orang relate gitu kan. Dan orang relate pun tergantung empatinya seperti apa kan. Kalau misalkan semakin tinggi ya semakin cepat dia relate, dan semakin cepat dia bisa merasakan perasaan sedih tersebut gitu loh. Nah, sekarang orang empati ditaruh di tempat yang membahagiakan, ya bahagia gitu kan. Ya jadi di sanalah aduh, saya jadi gak enak ngomong tadi hawa nafsu. Soalnya si TMV empati juga nih. Enggak tentu. Di tempat yang bahagia enggak tentu bahagia. Merasakan perasaan bahagia itu, Teh. Tapi enggak menjamin. Karena orang empati itu bisa nangis saat orang lain bahagia. Bisa. Tergantung si sensitivitasnya itu kemana. Iya, bisa. Emosi nih, padahal nggak empati. Ya. Soalnya gini deh, aku pernah dapet ini ya, pas cerita gitu sama temennya empati. Kamu, ini boleh confirm ya, Teteh kan orang empati, Fajar juga empati, bisa dikonfirm. Kamu kalau lagi, Kang gimana ya, aku tuh kayak banyak ngerasa down gitu dan sedih gitu kalau misalkan akhir-akhir ini dalam kondisi di kantor, kalau nggak dimarahin segala macem. Jadi sedih, down, terus pulang kantor
dengerin curhatan orang, sedih juga gitu. Akhirnya hidupnya sedih terus kayak gitu. Orang-orang di sekitarnya sedih dan itu membuat dia lebih sedih lagi gitu karena empatinya gitu. Akhirnya dia gimana yang buat kamu senang tuh apa? Sebenarnya dengan apa ya? Dengan makan es krim itu aku udah seneng gitu. Terus dengan aku tuh dengerin lagu yang aku suka, aku jadi seneng juga gitu. Ini tolong dikonfirm ya. Apakah orang empati itu emang dalam kondisi terpuruk apapun ya dengan perasaan sensitivitas perasaannya ke orang lain gitu ya atau sekitarnya itu memang punya obat masing-masing gitu untuk membuat dia bahagia lagi dan secepat apa sih perubahan dari senang dan ke bahagia atau bisa ngobatin kesedihannya sebelumnya gitu. Itu tuh kayak gimana tuh? Boleh dong dijawab dan sharing. Itu bahasanya nanti ya kalau kita ngomongin bedah bakat empati. Oh iya udah deh. Ya. Oh iya, lebih dalam lagi nanti. Tunggu ya. Nanti Kang Fajar juga bisa ikut biar deh. penasaran. Tapi Ini intinya konspirasi. kasih tahu satu aja deh. Sebenarnya kalau tadi sensitivitasnya kemudian jadi berefek buruk, itu tuh wajar. Karena kita tuh bakat itu sifatnya kan netral. Betul. Dia bisa diarahkan positif, bisa diarahin negatif, dan masing-masing dari kita pasti pernah ngerasain yang namanya kita punya talents, tapi kok talent kita tuh kayak gak ada gunanya ya. Itu karena kita belum bisa ngarahin atau merubah dari unhealthy menjadi healthy. Jadi bakat itu ada bakat sehat, ada bakat yang gak sehat. Kalau misalnya tadi kita masih susah untuk bisa merubah hal-hal yang apa ya maksudnya efek jelek dari bakat yang kita miliki itu berarti masih unhealthy dan kita belum bisa menemukan coping strateginya gitu. Nah, ini masalah kita bisa mengelolanya. Dan mengelola ini itu bukan bagian dari bakat. Bisa juga sih sebenarnya salah satunya efek dari bakat juga ya, contohnya kayak connectedness. Positivity itu bisa jadi salah satu yang membuat orang itu memiliki strategi coping yang sifatnya gifted gitu. Jadi kayak seseorang yang kemudian dia tuh secara refleks memang mencari hikmah kan kayak mencari hikmah, terus kayak mencari sisi humor. Itu kan sebenarnya bagian dari sisi stress relief gitu. Jadinya keluar tuh kan si stresnya diolah gitu. Tapi sikap juga itu bagian dari suatu hal yang harus dilatih sehingga si unhealthy tadi bakat yang kita punya jadi healthy. Nah, untuk lebih detailnya tunggu bedah bakat versi empati. Bedah bakat empati membedah bakat orang yang empati ya. Kalau ada yang mau daftar silakan. Nah, iya, coping tadi betul coping ya. Harus punya coping. Coping itu apa? Nah, tunggu bedah bakat versi coping nggak ada. Di empati kayaknya dibahas nanti. Oke, nah itu 7 bakat Fajar ya dan emang karena nuansanya Fajar ini kerja di rumah amal, jadi emang nuansanya tuh belief-nya tuh kuat gitu Jar, mau nggak mau. Kerasa gitu loh, emang bantuin orang, volunteering, kemanusiaan gitu loh. Dan seringkali kalau orang belief tuh, Kang kerjaan saya apa ya? Ya kerjaan kamu tuh bisa banyak gitu. Belief, disiplin tuh kayak belief disiplin ASN kamu siapa? Mengabdi pada negara dan tidak korupsi ya, belief tolong. Aku tidak ingin jadi PNS. Ya karena disiplinnya juga rendah. Tapi tergantung lah, disiplin belief juga kalau punya mimpi yang lain mah ya nggak jangan ketukar lo. Kalau ASN itu konsistensi yang harus tinggi. Konsistensi. Iya, kalau misalnya disiplin tinggi, konsistensi rendah nggak cocok juga sama. Karena disiplin itu dia nggak suka diatur. Kalau misalnya dia konsistensinya rendah. Disiplin itu dia, oh iya benar, kesepakatan dia ya. Ngatur. Jatuhnya kesepakatan ya. Apa? Enggak, disiplin itu senangnya dia menciptakan. Enggak, kalau misalnya konsistensinya rendah itu, maksudnya apa hubungannya dengan dengan tidak mau diatur? Dia suka terikat dengan aturan dan dia membutuhkan aturan. Maksudnya kalau rendah, kalau konsistensinya rendah. Kalau misalnya konsistensinya tinggi, dia senang aturan. Dia membutuhkan suatu hal yang pasti. Terus suatu hal yang sifatnya itu ada prosedural gitu. Karena
prosedural ini kan buat sebagian orang tuh kayak apa sih ribet. Tapi kalau buat orang konsistensi itu adalah zona nyaman, zona aman. Zona aman yang membuat dia tuh merasa ini safe gitu loh. Itu Halo, konsistensi. Fris ya? Halo? Faisalnya kayaknya. Iya. Oi. Ya jadi kayak pekerjaan-pekerjaan, apalagi kalau misalnya beliefnya tinggi nih ya, pasti senangnya tuh pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya itu pengabdian. Sifatnya tuh nggak kaku gitu loh. Nggak suka kalau misalnya terlalu terikat sama institusi yang dia tuh nggak memberikan fleksibilitas. Tadi kepotong yang tentang konsistensi. Jadi nge-freeze ya? Apa tunggu berapa kali konsistensi nih? Tunggu tanggal lainnya. Iya udahlah nggak apa-apa. Ya, gitu ya Teh teman-teman. apa Jadi semua bakat? Iya ada yang nanya coba lihat. Ini bagus ditanya nih. Teh apa semua bakat bisa bakat ya bisa unhealthy? aja. Bisa. Jawabannya udah itu ya, bisa. Udah itu aja. Jawaban lengkapnya tunggu berapa bakat unhealthy. Atau aku coba buka slide deh. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu umat emang. Apaan? Mantap. Tapi nggak akan terlalu lama ya takutnya. Ya, ini udah 15 menit lagi nih. Ya, sok. Silakan, Bu. Nah, ini tuh dari beberapa sumber, kalau misalnya unhealthy-nya atau barrier-nya dari belief ini menarik ya ini. Tadi kan kita bicara kalau misalnya belief itu orang yang mengorbankan kepentingan dirinya untuk orang lain, gitu kan ya. Tapi ternyata bagi orang yang belief-nya itu unhealthy, dia itu jadinya keras kepala, terus susah untuk menerima ide dari orang lain. Dia punya ways-nya sendiri gitu loh, punya pathways-nya sendiri. Jadinya susah untuk menerima masukan. Nah ini sebenarnya aku mau konfirmasi nih sama Kang Fajar ini, karena tadi punya bakat belief, tapi aku agak ragu nih karena kombinasi bakat selanjutnya harmoni gitu. Jadi mungkin ini kelihatan gak sih? Si keras kepala ini sebenarnya kerasa nggak? Aku tuh kayaknya bisa di lobby sudah Fajar nih. Enggak. Jadi aku yang jawab. Enggak ya? Enggak berasa ya? Masih bisa di lobby Fajar ini. Untuk beberapa hal itu keras sih Teh. Kalau udah aku yang opinion ya Jar nih ya. Ya. Kalau Fajar udah punya beberapa ide itu tuh keras tapi jatuhnya masih nurut. Harmoninya. Jadi harmoni aktif kayak menurut aku gini sih Kang, enggak, tapi dijalani juga instruksi aku tuh dijalani juga walaupun beda gitu sama yang dia pikirkan. Gitu kurang lebih. Ya enggak Jar? Akui lah. Ya. Lalu Kang Faisal pernah jadi atasan saya. Di mana? Di Karisma. Di Karisma. Oh iya anak Karisma. Ya tadi diceritain Karisma terus. Iya sih. Tapi aku nggak tahu kalau itu angkatan kamu. Enggak, Fajar ini aku Kadif, Fajar Katim. Enggak. Aku Kadif, Fajar Katim. Aku Ketum, Fajar staff, tapi ya gitu deh. Tapi lama jadi Katim setahun. Oke, jadi itu sih yang mau ditanyain tadinya. Ya. Ya emang. Halo, nge-freeze ya?